Ki. Karena ya, cuma Google yang pertanyaan. Kenapa kita harus melepaskan kemelekatan itu? Nah, supaya secara manusiawi, supaya kita tidak bersedih, tidak sakit hati, tidak kecewa secara manusiawi. ya. Untuk menghilangkannya Pak, hilang dengan sendirinya dengan laku murni itu. Masalahnya merasakan kan satu pesantren nih anak yang nomor 2 ya. Luar sampai saya ke bapak. Di situ kelihatan kemelekatan. Begitu meninggalkan HP, nah, langsung sadar langsung menyadari bahwa masih melekat ke anak. Kalau kira tapi sedikit sih, waktu ini sebenarnya gede itu, bener ya sama curi, melekatnya udah gede, masih gede. Luka doang tepatnya. Enggak, saya udah terkikis sedikit. Biasa sajalah gitu, nggak sampai meneteskan air mata. Saya ulang ya. Kenapa kita harus melepaskan kemelekatan itu? Secara manusiawi, supaya kita nggak bersedih, nggak kecewa, nggak sakit hati. Ini secara manusiawi aja. Kok begitu? Ya, karena apa? Karena akte kelahiran kita itu kan dari kertas ya. KTP kita juga dari kertas, ijazah kita dari kertas, akte pernikahan kita juga dari kertas, sertifikat tanah juga dari kertas, yang pada masanya akan rusak atau robek, kemudian dibakar. Ketika kertas-kertas itu robek, ketika kertas-kertas itu rusak, ketika kertas-kertas itu dibakar, ada berapa banyak orang yang bersedih karena itu? Karena apa? Karena melekat. Kan itu sih yang kita banggakan selama ini kan itu. Akte kelahiran, KTP, ijazah, surat nikah, sertifikat, kan itu yang kita banggakan selama ini. PKB gitu. Dan semuanya itu kan kertas. Yang sewaktu-waktu bisa rusak, bisa robek. Nah, kalau sudah rusak, sudah robek, pasti dibakar di tempat sampah. Ketika kertas-kertas itu rusak dan robek kemudian dibakar, betapa kecewanya, betapa sakit hatinya kita kalau sampai itu jadi kemelekatan. Selain itu, yang namanya hidup, yang namanya romo, itu ndak mau diduakan secara hakikat. Kalau secara manusiawinya tadi. Kira-kira gitu teh. Semuanya itu kertas. Uang juga kertas. Iya. Tidak ada satupun yang kita banggakan di dunia ini yang bukan kertas, yang sewaktu-waktu bisa rusak, bisa robek, kemudian dibakar. Anak, istri, coba kalau nggak ada anak, kalau nggak ada akte kelahiran, istri nggak ada surat nikahnya, coba bisa melekat? Jangan kan Pak, nggak ada akte, salah satu huruf nggak bisa bikin KTP kemarin. Itu salah. Ribet. Maksudnya belum ada yang menganggap. Nggak diperbolehkan Pak. Sehingga bapaknya bertahan kayak salah.
di atas kolam. Enggak di rumah di mana? Oh, di atas kolam. Oke, gimana? Kabarnya? Maksudnya Kabarnya bagaimana? baik maksudnya apa tentang laku. Iya, monggo. Kan saya nanya kabar. Yang dikabarkan tentang apa, Bu? Ini Kang Oki ini bagaimana ini Kang Oki? Saya dikasih oleh-oleh apa ini dari Sukabumi? Iya, makanya saya tanya. Saya mau dikasih oleh-oleh apa ini dari Sukabumi? Yang ditemukan dalam batu apa gimana? Ya terserah. Ayo bawa oleh-oleh apa dari Sukabumi? Masa jauh-jauh datang dari Sukabumi nggak bawa oleh-oleh ya? Kurang apa namanya? Kurang mempesona kalau kedatangannya hanya untuk melepas rindu kan? Sambil belajar. Gimana? Perkembangan belajarnya gimana? Kalau sekarang Pak sering terenyuh gitu meskipun di luar patrap, apalagi kalau dia kayak penjelasan hidup gitu kan masih rasa jauh. Hmm. Minggu sekarang sih baru minggu sekarang. Ya. Nah, karena merasa jauh itu tadi, karena masih merasa jauh itu tadi, terus terenyuh gitu. Baguslah. Lalu pertanyaannya sekarang ya, pertanyaannya. Nah, ketika Kang Oki mengalami terenyuh karena alasan seperti itu, kesadaran Kang Oki itu menyikapinya gimana? Memperbaiki itu yang dibicarakan oleh Bapak. Memperbaiki supaya nggak jauh gitu ya. Iya. Bagus lah. Tapi itu bukan penyikapan laku, bukan penyikapan spiritual itu. Itu penyikapan orang awam. Kalau penyikapan laku, penyikapan spiritual, terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Itu penyikapan spiritual, artinya kesadaran yang menyikapinya dengan maksimal. Ya itu juga mengungkapkan makin itu Pak kalau mengucapkan itu. Nah iya, berarti kan sudah ngucapin terima kasih kan gitu. Ya harusnya seperti itu. Nah yang saya tanyakan itu tentang spiritualnya, bukan tentang awamnya. Kan di video ada tentang itu Pak. Apa praktek menekung itu bagaimana? Kalau soal manekung itu sebenarnya nggak bisa dibahas ya itu, karena itu kan soal praktek. Yang namanya praktek itu kan harus dibahas sambil praktek kan ya. Yang namanya praktek itu harus dibahas sambil praktek. Kalau kita ndak praktek, ndak bisa ngebahasnya, itu ndak bisa, pasti ndak tepat. Jadi membahas manekung ya harus dengan manekung. Tapi sederhananya seperti ini, manekung itu adalah melepas semuanya, memutus semuanya, meninggalkan semuanya, lalu berserah diri hanya kepada Tuhan untuk beberapa saat lamanya. Itu sederhananya dari manekung seperti itu. Itu pun kalau Kang Oki ingin menyaksikan. Iya, ada niatan kesana. Kalau belum ada keinginan untuk menyaksikan ya ndak harus si manekung itu. Ndak harus. Karena manekung itu kan langkah terakhir. Nah setelah manekung itu nggak ada langkah
nggak ada langkah usaha lagi udah. Langkah usaha terakhir itu adalah manekung. Setelah manekung sudah nggak ada usaha lagi. Apa yang mau diusahain? Kalau setelah manekung udah nggak ada. Saya pernah Pak beberapa kali dari sorenya ada niatan Pak ntar malam nih mau pas malam kelahiran. Hmm. Tapi bangun bangun tengah malam itu bangun. Tapi bawahnya nggak bisa itu. Ya iya, karena yang Kang Jojo lakukan kan bukan manekung, cuma patrapnya manekung kan bukan manekung. Ya nggak bisa. Jadi patrap manekung ya hanya bisa dipraktekkan ketika manekung. Tapi Pak kalau sudah langsung kan kembali ke masyarakat nggak bisa. Ya kalau udah selesai ya iyalah. Minimalnya itu berapa? Ya bergantung dari kemurnianmu. 1 tahun. Bergantung dari kemurnianmu. Nah kalau Kang Oki manekung, selama manekung kepikiran apa yang ditinggalkan, kepikiran nah ya mungkin bisa puluhan tahun. Mungkin beda istilah Pak ya. Ya. Maksudnya? Beda istilah seperti manapun itu apa kalau di Bapak gitu kan. Nah. Ini beda lagi. Ya manekung itu istilah Jawa. Manekung itu istilah Jawa. Pindahin lah. Itu dari Madura. Di sini dari Madura. Ya enggak lah, kerja di Jakarta. Apa aja Jakarta. Waalaikumsalam. Mana pun kan. Gimana kabarnya Kang Ismail? Baik Pak. Oh, baik. Sangat baik Pak. Nah, kalau lakunya baik nggak? Masih 90%. Wah, luar biasa. Loh, kok ujungnya kok Masih ada jedahnya Pak. masih ada jedanya. Kalau masalah ya. Soal lain yang terjeda itu enggak apa-apa. Karena tanpa jeda kan nggak asik. Yang terpenting itu ucapan terima kasihnya itu yang tanpa jeda itu yang terpenting itu. Kalau soal yang lainnya ada jeda, memang disitulah letak seninya. Yang terpenting ucapan terima kasihnya itu tanpa ada jeda. Itu yang meringankan itu di situ. Ada ungkapan lain Kang Oki?
Ada pertanyaan? Ada? Tadi kita bilang Tentang manekung itu. jadi langkah-langkahnya itu harus sudah bebas lepas. Barangkali ada yang belum dipahami lagi. Ada pertanyaan buat saya, Kang Ismail? Gini Pak ya, masalah Aroka 1080 ya. Ya, Ini kalau di dalam laku ada nggak Pak? nggak ada, Nggak ada kan? nggak ada, Udah Pak. Terus saya nyari-nyari nggak ada. nggak ada. Ayo apa lagi? Nambah lagi, Kang Ahmad? Silakan nambah lagi. Sudah banyak kan malu saya. Loh, katanya Haji mumpung. Kesempatan yang lain lah. Saya mau Pak ini. Orang pilihan yang lain. Ya karena saya belum memahami masalah patah, jadi nggak ada pertanyaan. Ya. Tapi barangkali Kang Ahmad punya pertanyaan yang selama belajar belum terjawab. Sudah tadi Pak. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi yang belum kau tanyakan itu. Sekali-kali berperan jadi paranormal boleh kan? Nebak. Banyak orang lah. Tadi mah masih sepi siapa nih Pak? Sekarang keroyokan nih. Ya, biar nggak jeda. Nggak ada. Trik khusus untuk meniadakan jeda nggak ada. Karena apa? Karena laku murni menuju suci itu kan natural, alami. Jadi di situ kita tidak bisa bermain logika, bermain apa ya, apalagi bermain politik, nggak bisa di situ. Jadi harus natural, harus alami.
Makanya kalau patrap nggak usah ngerancang, karena sesungguhnya proses di dalam patrap itu natural, alami. Jadi ikuti saja gerakannya, ikuti saja prosesnya, sambil mengucapkan terima kasih. Bagaimana Kang Ahmad? Masih ada satu lagi yang belum ditanyakan. Lupa? Lupa Pak. Nah, perlu saya pancing? Boleh Pak. Boleh. Menurut Kang Ahmad, entah itu dari pengetahuan, pengertian atau pemahaman, yang dimaksud Allah itu apa Kang Ahmad? Atau dalam bahasa awamnya, Allah itu apa dan bagaimana? Kayaknya Kang Ahmad masih bulat di situ kayaknya. Masih muter-muter di situ kayaknya. Coba sharing sama saya. Kalau dinilai itu saya nggak berpikir ke sana, karena yang menurut saya itu Allah itu zat wajib wujud gitu, yang wajib adanya. Jadi bulat di sana nggak bulat di sana gitu Pak. Ada yang perlu saya benahi Pak. Iya, makanya saya tanyakan, masih ada satu lagi yang belum ditanyakan gitu. Karena kalau saya lihat dari ungkapan-ungkapannya itu Kang Ahmad bulat di situ, berputar di situ. Makanya ketika katakanlah ketika jatuh itu refleksnya nggak spontanitas. Refleks kesadaran Kang Ahmad itu nggak spontanitas. Jadi ada perenungan-perenungan, ada pemikiran-pemikiran. Itu pun tidak mencerahkan gitu. Ngeblank Pak kalau ditanya begini. Loh, kok begitu? Kok begitu? Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Kang Ahmad beranggapan bahwa Allah itu sesuatu. Salah satunya jawaban Kang Ahmad tadi. Itu kan berarti Kang Ahmad menganggap Allah itu sesuatu. Selagi kita menganggap Allah itu sesuatu, maka kita akan sesuatu. Karena dia sesuai prasangka hambanya. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya ketika kita beranggap bahwa Allah itu sesuatu, maka kita akan sesuatu. Lalu kita harus beranggap apa kepada Allah? Allah itu bukan anggapan. Jadi jangan capek-capek menganggap Allah ini, menganggap Allah itu, jangan, nggak usah capek-capek. Karena apa? Karena Allah itu bukan anggapan. Selama kita beranggap-anggapan tentang Allah, ya selama itu pula kita akan selalu berkutat di anggap-anggapan itu tadi. Di perkiraan cuaca itu tadi. Berarti aktual kenyataannya gitu. Bukan. Bukan. Aktual juga masih anggapan. Aktual juga masih anggapan. Allah yang dimaksud itu kan
Satu bukan sesuatu ya. Allah yang dimaksud, dua, itu bukan anggapan. Allah yang dimaksud, tiga, itu kalau bahasa paling sederhananya apa ya? Kalau bahasa paling sederhananya bukan tempat, enggak masuk. Kalau itu juga anggapan. Termasuk yang saya katakan tadi. Allah itu bukan sesuatu. Allah itu bukan anggapan. Itu juga anggapan, itu juga termasuk anggapan. Kalau kami coba mewujudkan kesadaran aja Pak. Sadar aja gitu. Kesadarannya itu yang masih salah. Bukan salah, kurang tepat karena ada mencoba di situ. Ada kata mencoba di situ. Jadi kurang tepat. Berarti kesadarannya itu. Juga kurang tepat. Nah, ayo coba kita ngerenung bersama. Ini dalam loh. Ayo kita masuk lebih dalam lagi. Tentang anggapan-anggapan kita selama ini terkait yang dimaksud Allah. Secara simpel, secara umum, pengertian pemahamannya Allah itu adalah Tuhan kan katakan. Tapi di balik Tuhan kan kita memiliki anggapan-anggapan versi masing-masing. Iya, tentang Tuhan itu tadi. Nah, anggapan-anggapan inilah yang menjadikan kita tidak bisa menyentuh Allah. Padahal dia lebih dekat dari urat leher kita, tapi kita tidak pernah bisa menyentuh dia. Kenapa? Karena adanya anggapan-anggapan ini tadi gitu. Karena adanya anggapan-anggapan ini tadi. Kesadaran bisa merasakan kuasanya, kesadaran bisa merasakan cinta kasih sayangnya, itu udah paling maksimal itu. Itu sudah sangat maksimal, paling maksimal. Padahal Allah itu melampaui segalanya. Dalam artian tidak memiliki maksimal dia. Karena dia melampaui segalanya. Berarti ada di atas itu. Ya? Ada di atas itu. Ya iyalah. Di atas maksimal dia. Karena dia Maha Kuasa. Kalau Allah itu masih bisa dikatakan maksimal, berarti masih bukan kuasa Allah itu. Tidak kuasa dia. Dia punya batasan kan, batasannya apa? Maksimal itu tadi. Gimana, oke? Gimana? Belum masuk. Belum bisa mencerna. Belum bisa mencerna. Berarti selama kita masih beranggapan tentang Allah itu belum maksimal. Bukan hanya belum maksimal, tapi tidak akan pernah bisa menyentuh Allah itu. Padahal Allah itu lebih dekat dari urat leher. Harusnya kan
Oh, yang jauh saja kita bisa menyentuh dengan cara mendatangi atau bagaimana. Masa yang lebih dekat dari ulat leher kita tidak bisa menyentuh? Saking dekatnya gitu. Ya saking dekatnya harusnya kan lebih mudah menyentuhnya. Saking apanya itu? Saking tebalnya itu penghalang. Penghalangnya apa? Adalah anggapan-anggapan itu tadi. Termasuk diri kita gitu. Iya pasti diri kita ya lah, yang beranggap itu kan diri kita. Allah maha pengasih, Allah maha cinta, Allah maha kuasa, itu kan anggapan. Benarkah Allah itu maha kuasa, maha kasih, maha cinta? Buktinya apa? Bukti yang dijadikan bukti pun itu anggapan. Bukti yang kita jadikan bukti itu juga anggapan. Nggak ada yang akurat. Jadi yang akurat seperti apa Pak? Hah? Yang akurat itu seperti apa? Santai dulu lah. Langsung tutup poin. Jadi kalau di tarekat itu kan ada yang disebut 7 sifat ma'ani itu. Nah, itu juga anggapan. Itu juga anggapan. Dan Allah sebenar-benarnya Allah itu tidak seperti itu. Kalau Allah itu seperti yang kita anggap, berarti Allah itu hanya berlaku untuk makhluk-makhluk tertentu. Kalau Allah itu seperti yang kita anggap, berarti Allah itu hanya berlaku untuk makhluk-makhluk tertentu. Kediri bagaimana? Nggih, mudeng. Ayo Sukabumi. Kalau secara spiritual hal ini dianggap dalam atau tinggi. Tapi di sini tidak ada dalam, tidak ada tinggi. Karena menurut anggapan maksimal saya, Allah itu paling suka diceritain atau diceritakan. Makanya saya suka menceritakan dia. Kalau Allah itu tidak seperti yang kita anggap, apakah kita tetap mau percaya sama Allah? Belum tentu, Mas Oki. Kita percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, karena Allah itu sesuai anggapan kita. Coba kalau dalam kenyataannya Allah itu tidak sesuai dengan anggapan kita, apakah kita mau percaya? Lah ini loh yang menghalangi kita selama ini. Dapat rezeki banyak dari Allah. Nah, iya, masih anggapan. Bisa ketemu Mas Ahmad. Nanti nggak dapat, nggak nganggap ya. Mungkin bahasa pamungkasnya meniadakan diri itu kali ya Pak. Itu bukan jawaban. Benar, tepat, tapi itu bukan jawaban. Bukan solusi dari apa yang kita bahas ini. Tapi itu langkah bagus kalau dipraktekannya. Bagus. Karena kenapa harus seperti itu? Karena Allah bukan anggapan.
dan tidak sesuai dengan anggapan kita. Kang Oki kalau mau menekung, kalau masih punya anggapan tentang Tuhan, nggak bisa. Jadi kalau Kang Oki mau menekung, berarti Kang Oki harus bisa dan berhasil terlebih dulu membunuh Tuhan yang sesuai dengan anggapan Kang Oki. Kang Oki baru harus membunuh terlebih dulu Allah yang sesuai anggapan Kang Oki, baru bisa menekung. Kalau Allah atau Tuhan anggapan Kang Oki belum terbunuh, nggak bisa menekung Kang Oki. Karena pasti Allah yang sebenar-benarnya Allah atau Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan itu akan bertarung dengan Allah atau Tuhan yang sesuai dengan anggapan Kang Oki. Tuhan buatan. Bagaimana Ki? Biasanya kamu cerdas. Kok diam aja? Lah disinilah letaknya pentingnya manekung Ki. Di sini pentingnya manekung. Dan saya mengungkapnya karena saya ingin panjenengan penasaran. Saya ingin kita semua penasaran dengan itu. Dan dengan uraian ini saya tidak akan memberitahu sampean Allah itu apa dan bagaimana, tidak bisa. Kalau saya masih bisa memberitahukan bahwa Allah itu seperti ini, Allah itu begitu, itu pun anggapan. Masih bukan. Tidak ada. Karena untuk itu hanya bisa dimengerti, dipahami, diketahui dengan cara menyaksikan sendiri. Berarti otak pun nggak kepake, perasaan hati. Bukan nggak kepake. Maksudnya pengertian apapun, pemahaman apapun, pengetahuan apapun, kalau tidak sedang menyaksikan, bukan. Jadi mau tidak mau, kalau memang benar ingin mengerti, ingin paham, ingin tahu yang dimaksud Allah itu apa dan bagaimana, berarti harus manekung. Karena apa? Karena betapapun saya mengerti, betapapun saya memahami, betapapun saya mengetahui, kalau itu saya tunjukkan sama Oki, tetap saja itu anggapan saya untuk Oki. Dan sebenarnya kalau harus dikatakan sebuah perkara atau masalah, nah itu masalahnya di situ.
Masalahnya hanya di situ. Yaitu tentang anggapan kita kepada Tuhan atau anggapan kita kepada Allah itu tadi. Dan di luar kesadaran kita, apapun yang kita lakukan itu adalah anggapan kita terhadap Tuhan atau Allah. Sebab karena itu tidak menyempurnakan, karena berkendaraan anggapan. Dengan apa yang sudah saya uraikan tadi, saya yakin kesadaran sampean bisa mencerna gitu. Tapi kalau sampean belum menyaksikan sendiri, tetap saja itu anggapan. Tetap saja itu anggapan. Saya yakin sampean ngerti kemana arahnya saya ngomong itu ngerti. Tapi tetap saja itu anggapan. Sebab karena itu, jangan sekali-kali berpedoman dengan kata-kata saya. Jangan sekali-kali berpegang dengan kata-kata saya. Kalau sampean berpedoman kepada kata-kata saya, berpegang kepada kata-kata saya, berarti sampean-sampean berpedoman, berpegang pada anggapan itu tadi. Anggapan sangkaan. Ya. Nah terus kalau Pak Web berbicara, saya harus berpedoman kepada apa? Saya harus memegang apa? Memegang hidupnya masing-masing. Berpedoman kepada hidupnya masing-masing, kepada kesadarannya masing-masing. Karena hanya dengan seperti itu sampean bisa merekam apa yang saya katakan. Biarpun anggapan, prasangka, tapi Tuhan yang membiarkan, ya tetap. Tapi di situ kan ada janji dengan Tuhan bahwa kita harus kembali kepadanya. Kalau dengan anggapan dan prasangka, apa bisa kembali? Ya nggak bisa. Tidak bisa. Iya. Karena kita bukan berasal dari anggapan. Iya. Kita bukan berasal dari prasangka. Dari Tuhan sendiri. Oh, iya. Sekalipun saya tidak memberitahukan Tuhan itu, Allah itu apa, seperti apa dan bagaimana, tapi ada kesimpulan di situ. Sekalipun dengan uraian-uraian tadi, dengan penyampaian-penyampaian tadi, walaupun saya tidak bisa atau tidak mengatakan atau tidak memberitahu Allah itu apa, seperti apa dan bagaimana, tapi ada kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ketika kita patrap bersamadi, jangan sekali-kali beranggap atau menganggap Allah itu bla, Tuhan itu bla, Allah itu bla, Tuhan itu bla, 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 bla. Karena semakin kita beranggap, maka kita akan semakin jauh dari apa yang semestinya kita tuju.
Romo itu Romo itu Romo itu semakin jauh kita. Tuhan itu Allah itu semakin jauh kita. Dan paling tragisnya nanti dianggap sudah paling benar. Paham nggak Ki? Paham nggak? Ketika Oki Patrap, jangan saat sekali-kali menganggap atau beranggapan kunci itu ini, paweling itu, mijil itu ini, singkir itu, atau Romo itu begini, Romo itu, atau Allah itu ini. Jangan sibuk seperti itu. Praktekkan aja. Kalau ada sesuatu, terima kasih, selesai. Praktekkan saja. Ada sesuatu, terima kasih, selesai. Ya? Maksudnya yang membuat itu terjadi dari itu. Iya. Bukan begitu, Ki. Karena hanya dengan begitulah yang namanya sejati, yang namanya sebenarnya itu akan muncul. Jadi selama kita masih beranggap, yang sejatinya tidak akan muncul. Yang muncul itu ya yang sesuai anggapan-anggapan itu tadi gitu. Yang seaslinya tidak akan muncul. Nah karena tidak muncul ya tidak akan kita temukan. Nah supaya yang sebenarnya itu muncul, yang sejatinya itu muncul, lenyapkan itu semua anggapan. Diam saja, praktek saja. Kalau ada sesuatu, terima kasih. Itu Ramadan. Itu Idul Fitri. Mas Sofi sudah semua belum ya? Wes. Ketika kita duduk bersila, lalu berdoa, karena kita beranggap bahwa Allah itu sang pemilik dan maha mengabulkan doa. Bagaimana kalau Allah itu bukan sang pemilik, lalu bukan maha mengabulkan doa? Apakah kita akan meminta kepada Allah atau berdoa kepada Allah? Nah, selama ini yang kita lakukan itu seperti itu, Kang Ahmad. Kalau tidak sesuai dengan anggapan kita tidak akan melakukan. Itu dalam segi apapun itu. Itu dalam segi apapun itu.
Nah, ini yang menjebak kita selama ini di situ. Dan kita terjebak di situ. Terjebak pada Allah anggapan kita. Terjebak kepada Tuhan anggapan kita. Terjebak kepada Romo anggapan kita. Bahkan yang lebih konyol lagi, terjebak kepada hidup anggapan kita. Itu lebih konyol lagi itu. Terjebak kepada hidup yang sesuai anggapan kita. Padahal semua yang saya katakan tadi itu terlepas dari semuanya itu. Terbebas dari semuanya itu. Dalam artian Allah atau Tuhan ya suka-suka dia gitu. Romo ya suka-suka dia. Hidup ya suka-suka dia. Kita tidak bisa membatasi dia, mendikte dia, tidak bisa. Apalagi mengikat dia, tidak bisa. Suka-suka dia. Satu misal contoh, ada manusia semasa hidupnya di dunia, ibadahnya itu 100%. Bahkan bisa dikatakan 1000%. 1000% seluruh jiwa raganya dicurahkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Ketika dia meninggal, lalu sama Allah dicemplungkan ke neraka. Itu suka-suka dia. Nggak ada satupun yang bisa protes itu. Iya enggak? Atau ada ya seseorang ahli maksiat selama di dunia. Setelah meninggal, dia masukkan ke surga. Apa sampean mau protes? Kalau mau protes, kira-kira bisa nggak protes seperti itu? Namun dia itu suka-suka dia. Gitu. Ya ini yang susah kita cernakan di sini. Tuhan atau Allah itu suka-suka dia. Tidak ada satupun makhluk yang bisa membatasi dia. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mendikte dia, mengikat dia, apalagi membelenggu dia, atau memasukkan dia ke dalam kotak. Itu nggak bisa, enggak akan bisa. Dia suka-suka dia. Oki bersusah payah dari Sukabumi datang ke sini untuk belajar laku murni menuju suci dengan harapan bisa kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Allah tidak mengabulkan apa yang diperjuangkan sama Oki. Itu juga suka-suka dia. Oki nggak bisa protes, saya juga nggak bisa instruksi. Jadi anggapan apapun kita tentang dia, nggak ada satupun yang masuk. Nah. Maka nyahkan semua anggapan-anggapan itu, buang jauh-jauh. Nggak ada satupun yang tepat itu. Nggak ada satupun yang tepat itu. Karena apa? Karena dia itu adalah suka-suka dia, semau-maunya dia. Dengan ini bisa saya pastikan bahwa Allah itu nggak konsekuen, nggak. Allah itu mencela-mencela ya. Ayo, kalau Allah itu mencela-mencela, pagi tahu, siang tempe, sorenya kedelai, apakah kita masih tetap percaya? Tanyakan pada diri sampean sendiri-sendiri. Memang benar. Ya, saya nggak menjelek-jelekan orang dulu. Bahkan Nabi pun juga tidak yakin kalau masuk surga. Kembali padanya. Aku tanya saudara, iya.
selama masih ada anggapan di dalam diri kita tentang Tuhan, maka kita akan muter di situ terus. Akan berputar-putar di situ terus. Dan kita akan capek. Jadi permainan Tuhan. Dibuat mainan sama Tuhan. Karena dia sesuka-suka dia. Makanya sebaik apapun yang sudah kita lakukan, jangan kau sombongkan itu. Karena belum tentu Tuhan menerimanya. Karena dia mencela-mencele. Jangan ada sesuatu apapun yang kita sombongkan. Kalau Tuhan, kalau Allah yang sesuai dengan anggapan kita, iya deh, oke. Tapi kalau Tuhan atau Allah yang sesungguhnya, enggak seperti itu. Kita berbuat baik, belum tentu akan menerima baik. Belum tentu. Kita berbuat jahat, belum tentu akan menerima kejahatan juga. Karena Tuhan mencela-mencele. Ada kalanya orang, buktinya korupsi itu menurut jenengan baik enggak? Kan banyak orang yang korupsi itu. Nyatanya enggak celaka mereka. Malah kaya, istrinya banyak, cantik-cantik, mobilnya banyak. Sementara orang-orang yang ahli ibadah tinggal di rumah reot. Letak konsistennya Tuhan di mana kalau seperti itu? Berarti kan Tuhan mencela-mencele. Tuhan tidak punya kepastian. Kalau Tuhan itu punya kepastian, harusnya yang ahli ibadah itu dibuat kaya. Yang tukang korupsi itu harusnya dicelakakan. Kalau Tuhan tidak mencela-mencele. Dan itu tidak ada satupun makhluk yang bisa instruksi itu, protes itu. Mau instruksinya di mana? Protesnya di mana? Wong tempatnya aja nggak tahu. Nah, ini selama ini kita terjebak di sini nih. Selama ini kita terjebak di sini. Kita menganggap bahwa Tuhan itu maha baik, lalu kita melakukan kebaikan. Kalau saya berbuat baik, pasti Tuhan akan membalas kebaikan saya. Karena Tuhan adalah maha baik. Wah, siapa bilang? Siapa bilang? Teori itu, anggapan itu. Buktinya saya sendiri. Tidak berhenti-berhentinya saya menebar cinta kasih sayang Tuhan. Tapi ada berapa banyak orang yang mencemooh saya, memfitnah saya, melecehkan saya, coba. Kan Tuhan mencela-mencele. Tapi karena tahu Tuhan itu tidak seperti itu, saya enjoy saja. No problem. Coba kalau saya masih berkutat kepada Tuhan yang sesuai dengan anggapan saya, wow, saya sakit hati itu. Sakit hati saya di situ. Kesimpulannya,
ketika kita mengibadahkan wahyu panca gaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri atau iman, singkirkan atau buang jauh-jauh semua anggapan-anggapan itu tentang Romo. Karena Romo tidak sesuai dengan anggapan apapun. Romo itu suka-suka dia, semau dia, semau gue. Ngerti ki perbedaan kehendak hidup dengan kehendak angan-angan yang ditanyakan sama Kang Maman, ngerti? Nah, seperti itu. Jadi kalau kehendak angan-angan itu pasti terjadi pemikiran-pemikiran terlebih dahulu, perenungan-perenungan. Tapi kalau kehendak hidup tanpa kata, tanpa pemikiran, tanpa perenungan, langsung gerak aja dia. Seperti contoh kebelet pipis, kebelet beol, itu kan nggak ada perenungan, nggak ada pemikiran. Begitu muncul langsung refleks gerak menuju toilet. Kalau masih ada perenungan, masih ada pemikiran, itu bukan gerak hidup. Untuk mengetahui gerak hidup secara detail dibutuhkan kesadarannya maksimal. Kalau kesadarannya nggak maksimal ya pasti kaget. Taunya setelah kejadian. Ketika hal itu terjadi, kita nggak nyadar. Ketika selesai baru nyadar, loh tadi saya kok tiba-tiba melakukan seperti ini ya. Kalau kesadarannya tidak maksimal. Tadi kok saya bisa seperti ini ya? Terus untuk menghilangkan ini Pak, karma ini kan katakanlah sebelum menyaksikan hidup, ya menyadari lah kemelekatan kemarin ada terjawab. Tentang kemelekatan masih banyak lah. Untuk menyaksikan masih jauh mungkin. Siapa tahu kata Bapak kan mensameh oleh Tuhan itu. Mungkin jawabannya juga kan yang gitu. Terus untuk menghilangkan karma, laku murni menuju suci yang merasakan kan karma itu hukum sebab akibat. Jojo baru-baru ini jualan tahu, mantan hobi tahu. Padahal disabdakan setelah itu karma yang kan asal ulat kamu. Nah, saya kan laku murni menuju suci, tapi masih karma ada. Gimana ya? Untuk menghilangkan karma. Ya kalau siapapun dia ketika laku murni menuju suci, maka dimulai pada saat itulah karma itu sesungguhnya selesai. Ketika seseorang memulai laku murni menuju suci, maka dimulai saat itu juga semua karma termasuk leluhur-leluhur kita itu sudah terselesaikan di situ, habis di situ. Jadi seharusnya tidak ada bentuk usaha menghilangkan karma itu. Tapi dalam kenyataannya kenapa karma itu ada? Karena diciptakan lagi. Gitu loh, karena diciptakan lagi. Sesungguhnya sudah selesai, sudah bersih. Tapi karena diciptakan lagi, maka terjadilah karma itu lagi. Nah, karena kita adalah sedang laku murni menuju suci, maka karma yang kita buat sekarang ini, maka harus selesai sekarang ini. Itu tuntutan hidup. Jadi jangan sampai karma itu tersimpan. Ketika kita menanam karma, maka harus cepat ditumbuhkan, harus cepat dipanen, harus cepat dimakan. Tidak pakai tunggu lama, gitu. Tidak pakai nanti. Karena kita sedang laku murni menuju suci. Itu tuntutan hidup. Gitu. Nah berarti karma itu
terciptanya dimulai dari mana? Dari pemikiran kita. Makanya kan saya sering memberikan motivasi, jaga pikiran, jaga hati, jaga Itu kelamin. yang susah, Pak. Pikiran utama. Kalau kelamin dan hati mungkin bisa ini. yang Nah kacau. itu. Nah itu dia. Nah bermula dari situlah karma. Ketika kita berpikir baik, berarti kita sudah menanam karma baik. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berpikir buruk, maka kita telah menanam karma buruk. Bisa dirasakan Pak, kan waktu kecil pikiran kan ibarat tanah, apa yang kita tanam pasti tumbuh. Iya, ya seperti itu. Terus bisa dirasakan hal ekonomi lah katakan, kan diciptakan waktu kecil man, begini Iya, terwujud. iya. Nah, seperti Tapi itu. justru itu yang sekarang katakanlah susah. Kalau misalkan datang ini Hmm. caranya Nah, seperti itulah karma. untuk supaya bersih. Iya, jangan Bersihkan. menggunakan pikiran kalau hidup tidak menggerakkan pikiran. Itu satu-satunya, nggak ada cara lain. Kalau hidup tidak menggerakkan pikiran kita, nggak usah berpikir. Kalau hidup tidak menggerakkan hati kita, nggak usah ngebatin. Sebaik apapun yang kita batin, sebaik apapun yang kita pikir, tetap karma. Kalau bukan hidup yang menggerakkan. Karena yang menguasai seluruh tubuh kita dari luar dalam hingga ke dalam, sang pemilik tubuh kita luar dalam itu kan hidup. Yang punya hak sepenuhnya ya hidup. Jadi harus dia yang menggerakkan, bukan anasir-anasir. Kalau begitu, aduh, jangan negatif thinking dulu. Hidup itu suci. Suci itu sempurna. Sempurna, di dalam sempurna itu ada keindahan, ada kebaikan, ada kemewahan, ada kekayaan, ada enak, ada tenang, ada tentram, ada sehat Kalau tenang, di dalam. tentram, dan ekonomi lah katakan didapat. Cuma itu apa yang kita makan katakanlah kecilnya asam urat. Iya, ya iya, tapi Kang Maman udah salah paham di sini. Ya. Udah salah paham, bukan itu yang saya maksud. Nah, Jadi saya ulang, hidup itu suci. Suci itu sempurna. Nah, di dalam sempurna, isinya sempurna ini ya, isinya sempurna. Ada sehat, ada kaya, ada mewah, ada indah, ada keabadian, ada kelanggengan, ada kesuksesan. Jadi di dalam sempurna itu nggak ada sakit, nggak ada miskin, tidak ada sulit, tidak ada susah. Itu nggak ada di dalam kesempurnaan itu. Dan yang namanya manusia hidup di dunia ini nggak bisa lepas dari yang namanya karma. Nah, kesimpulannya, lah kalau begitu, kalau di dalam kesempurnaan itu yang ada adalah yang baik-baik saja, yang buruk itu nggak ada di dalam kesempurnaan. Kalau mau berpikir, jika belum bisa mengetahui kapan hidup itu menggerakkan pikiran, kalau terpaksa harus berpikir, maka berpikirlah yang baik-baik. Jangan berpikir yang buruk-buruk. Sehingganya karma yang akan kita terima adalah baik, kan gitu. Kesimpulannya kan seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir aduh sulitnya, aduh rumitnya, aduh gagal. Jangan mikirin seperti itu. Karena apa? Karena itu karma, itu yang kita tanam. Artinya kita akan menikmati itu, akan memanen itu. Satu itu. Kedua, dengan kebaikan-kebaikan yang kita tanam,
sengaja atau nggak sengaja di lahan otak kita, nah itu kan terkait dengan kesempurnaan, terkait dengan yang namanya sempurna, karena isinya sempurna adalah itu tadi, artinya nyambung, sekalipun itu karma. Karma baik. Itu kesimpulannya. Jadi jangan pernah kita berpikir memfitnah, membenci, karena di dalam sempurna itu nggak ada benci, nggak ada fitnah. Artinya nggak akan nyambung. Gitu. Kalau kita berpikir cinta, berpikir kasih, berpikir sayang, nyambung dengan yang namanya sempurna, karena di dalam sempurna ada cinta, kasih, sayang itu ada. Nah, maksud daripada jagalah pikiran, jagalah hati, jagalah syahwat itu seperti itu maksudnya. Jadi kalau mau berpikir, selagi kita belum ahli, dalam artian belum bisa mengetahui kapan sih hidup menggerakkan pikiran saya, karena belum ahli kan belum mengetahui. Jika terpaksa harus berpikir, berpikirlah yang baik-baik. Berpikirlah yang indah-indah, berpikirlah yang gampang-gampang, berpikirlah yang sukses-sukses. Maksudnya gitu. Karena dengan seperti itu, selain kita akan memanen hal tersebut, juga nyambung dengan kesempurnaan. Klik. Kenapa Jojo mengalami seperti itu? Lah wong Jojonya sudah menanam seperti itu. Apapun yang kita pikir, itulah tanaman kita. Jadi kita harus siap merawatnya sampai tumbuh. Kalau sudah tumbuh, kita harus siap memanennya. Nah, kalau sudah panen, kita harus siap menikmatinya. Apapun itu yang kita pikirkan. Nah, kalau seperti itu kan sebuah pilihan sih. Nah, kalau memang seperti itu, ya mending mikir yang baik-baik sajalah. Mikir yang mudah-mudah saja, yang gampang-gampang saja, yang enak-enak saja kan. Atau nggak usah mikir Pak lah. Kayak orang gila itu kan nggak pakai pikiran, penyakit apa nggak ada, makan sembarangan, karena nggak dipakai cuma ada hidup, walaupun sepanjang melengkap campak terus, bulan kali lebaran. Kalau itu sih janganlah. Cukup saya saja kalau itulah. Cukup saya saja. Kalau sampean cukup berpikir yang baik-baik saja, yang enak-enak, yang gampang-gampang, yang mudah-mudah itu aja udah. Kalau pekerjaan kan harus berpikir itu. Ya mikirnya yang baik, gitu loh. Gandeng pekerjaan ini gampang banget sih, menghasilkan banget gitu. Enteng ini, gampang ini, pasti saya sukses dengan pekerjaan ini. Seperti itu kan? Wah, ini banget gampangnya pekerjaan nyata itu. Iya. Kirim uang langsung. Nah iya. Kalau saya berpikir kayak gitu. Langsung terus saya kalau pekerjaan mah sukses terus lah. Jadi terus. Nah kalau kitanya berpikir, waduh pekerjaan seperti ini nih, gimana caranya mengerjakan ini? Ya udah itu, jadi karma itu. Akhirnya apa yang kita kerjakan ya jadinya sulit, karena apa? Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, itu kan sabda, itu kan karma yang kita tanam. Maka itulah yang terjadi. Di Wahyu Pancakaya Pak kemarin kan Tuhan katakanlah sakitnya lama kan lagi memanen itu Pak ya. Menghadapinya kita gimana itu Pak? Hah? Dengan kan kita Pancakaya apa kita saja gimana menghadapi orang sehat lah katakan. Ya dengan kesadaran atau Kang Maman.
Karena aduh Tuhan, tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi ini tanpa kehendak-Mu. Artinya saudaraku yang sakit juga atas kehendak-Mu. Maka karena kehendak-Mu, aku kembalikan hanya kepadamu ya Allah, ya Tuhan, katakanlah. Sungguh aku ndak. Kalau kesadaran mantu gini, wah ini lagi menikmati panen sekarang gitu. Langsung ya gitu kesadarannya bilang. Itu mah bukan kesadaran Kamang Apa Man, namanya? mensyukuri. Angan-angan. Bukan, mensyukuri. Mensyukuri dengan kesadaran itu beda. Masa ada saudaranya sakit disyukuri? Oh gitu ya. Enggak ngomong tadi ya. Tadi apa nanya ke Namina dia harus kakak pagi berarti. Kamu ini terima sarahan kan? Oh, terima kasih. Nah,